Bismillah, Cimahi habis hujan, ramai langsung yang jualan ke komplek ya. Banyak yang jualan bakso. Tadi ada siomay juga, jadi banyak backsoundnya mungkin video kali ini. Tapi itu tidak menghalangi niat saya untuk unboxing smartphone Realme yang sudah ditunggu-tunggu di Cimahi, yaitu Realme GT7 ya. Yes, ini akhirnya resmi di Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek penampakan dan speknya di video ini. Kalau soal harga, harusnya pas video ini tayang sudah keluar harganya. Jadi cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi ya. Dan langsung komen, worth it gak untuk harganya? Yang jelas, ini digadang-gadang sebagai flagship killernya Realme dengan MediaTek Dimensity 9400E chipset. Bedanya apa sama 9400? Yang ini 4 nanometer, yang 9400 sudah 3 nanometer, sama-sama buatan TSMC ya. Kemudian baterainya nih, 7000 mAh Titan battery. Ini katanya jadi smartphone pertama di dunia yang punya fast charging 120 watt dengan baterainya 7000 watt. Kombinasi itu maksudnya ya. Ya betul, ini mampu menjalankan fast charging hingga 120 watt, namanya Ultra Charge. Dengan kamera 3, saya cek sudah ada ultra wide dan juga lensa tele. Dengan sensor utamanya adalah IMX906 dan punya OIS ya. Layarnya hingga 6000 nit Pro eSport display. Harusnya bisa dipakai main game di luar ruangan juga. Dengan ketahanan air dan juga debu itu di IP69, IP69. Yang akan kita unbox hari ini adalah warna iSense Black. Selain warna blue ada black juga. Dan Realme menjualnya untuk saat ini ya dalam varian RAM 12GB dengan storage 256GB. Saya sinyalir itu untuk membuat harganya makin terjangkau biar bisa dinikmati lebih banyak lagi khalayak di Indonesia ya. Nah, di dalam box Realme GT7 ini kamu akan dapat sebuah partisi bertulisan Make It Real, tidak warna kuning, kali ini warna hitam khusus untuk GT ini. Dan kamu bisa buka dari sisi atasnya. Oh, dapat softcase ya. Ini lembut. Yes, bisa ditekuk dan berbahan. Wow, finishingnya kayak kesat-kesat gimana gitu. Dan di sini ada tulisannya Hyper Image Plus. Dan kita juga dapat SIM tray ejector seperti ini. Kemudian ini adalah petunjuk penggunaan, modelnya RMX 5061. Ini smartphone-nya, saya kesampingkan dulu. Saya mau lihat chargernya dulu yang 120 watt, Ultra Charge itu segede apa. Nggak gede-gede banget ya, masih oke lah segini ukurannya dengan port Type A dan tulisannya 120 watt Super VOOC. Kemudian ini dia kabel charging atau kabel datanya. Ini Type A to Type C. Dan yuk kita langsung ke handphonenya. Saya tahu pemirsa tidak sabar. Oh, sudah ada aksen warna gold di tombol powernya. Oke, kita dorong ke atas. Bisakah tanpa membuka selubung kertasnya? Bisa ya. Tereng teng teng. Iya, ada sentuhan berbeda. iSense Black ini, halus banget, licin. Yes, 3 kamera, 1, 2, 3. Yang ketiga, satu lingkaran bareng LED flashnya. Ada lensa tele, saya belum tahu. Saya akan munculkan resolusi kamera yang telenya berapa megapiksel. Belum tahu, lupa tepatnya ya. Kalau ultrawide-nya 8 megapiksel dan ini, oh iya, grafin, berbahan grafin. Tahu nggak grafin itu apa? Itu biasa dipakai buat dynamic driver earphone ya. Kemudian punya frame yang bertekstur atau berpattern brush metal. Tapi bukan dari metal ya, hanya berpattern atau bertekstur brush metal dengan tombol power, aksen gold, ada volume rocker di situ. Di sisi atas, oh lengkap, ada infrared blaster. Ini adalah speaker grill sepertinya. Dan ini mikrofon ya. Cukup tipis smartphone-nya untuk ukuran berbaterai 7000 mAh. Ingat, ini kan prosesornya kencang. Pasti harus dipikirkan juga untuk, apa coba? Vapor chamber atau masalah heat dissipation-nya ya. Cooling system-nya. Oke, di sisi bawah ada speaker grill berupa 4 buah strip, port Type-C, mikrofon utama, dan SIM tray-nya. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya. Ya, mengingat ini dijual dalam varian 256GB saja untuk saat ini, ternyata tidak ada slot microSD tetap ya. Padahal kalau ada slot microSD mungkin terbantu, tapi mungkin ada rencana Realme buat rilis yang lebih besar, storage-nya saya belum tahu juga.
Kita nyalakan aja buat lihat penampakan layarnya, terutama bezelnya. Setipis apa kira-kira ya? Yes, seperti itu bezel layarnya. Bagian atas dan bawah simetris. Hampir simetris dengan bagian kiri kanan atau sama ya? Kayaknya sama ya, simetris kiri kanan atas bawah. Sudah terpasang anti gores bawaan juga, mika plastik di situ. Punch hole-nya di tengah di bagian atas. A few moments later. Oke, sudah saya setup dan sudah minum dulu. Tadi suara saya hampir habis ya. Saking excitednya mungkin dengan smartphone baru. Oh iya, ini wallpapernya kemerahan gini. Agak kurang masuk ya sama tema Realme GT7 secara overall. Kita ganti dulu. Oh, ada AI Depth of Field plugin. Buat bikin si lock screen-nya nanti punya depth ya. Jadi misalkan kamu pakai foto portrait kamu, jamnya bisa kepotong sama kepala kamu gitu ya. Tapi butuh internet. Jadi saya akan gunakan as it is dulu. Oke, dan kita akan segera tes fingerprint scannernya. Cepet ya, nggak ada masalah lah. Ini kan smartphone flagship killer. Pasti performa fingerprint mah saya nggak ada masalah ya. Kamu bisa pilih juga untuk notification and quick setting, mau yang split atau yang klasik. Saya masih terbiasa dengan yang klasik. Ya, ini menandakan penggunaan Realme UI 6.0 berbasis Android 15 ya. Betul, Realme UI 6.0. Kemudian storage-nya terpakai 22,6 GB, artinya free-nya 233,4 GB. Dimensity 9400E, 7000 mAh baterainya, RAM-nya 12 GB, dan RAM expansion sudah otomatis menyala 12 GB juga. Nanti bisa dimatikan kalau misalkan itu bikin boros daya. Karena kan makin banyak proses yang disimpan di background tanpa di-kill kan, kalau RAM-nya besar banget. Nah, lensa tele ternyata beresolusi 50 megapiksel ya sensornya. Kemudian lensa ultrawide 8 megapiksel, kamera utamanya sensornya 50 megapiksel juga, dan kamera depan 32 megapiksel. Punya performance booster Trinity Engine juga, ukuran layarnya 6,78 inci, dengan Android 15 dengan security update 1 Maret 2025. Sekarang kita cek sedikit untuk beberapa hal kayak NFC. Ada tentunya. Kemudian juga layar. Refresh rate-nya ada di berapakah? Maksimal 120 Hz. Oke. Kemudian yang mau saya cek pastinya always on display. Kita lihat di settingnya. Bisa schedule, bisa all day. Yes, ini beneran flagship nih. Always on display-nya benar-benar real. Realme. Nggak, always on display-nya beneran real. Bisa nyala terus, bisa di schedule. Nggak 10 detik doang. Nanti kalau udah connect internet, pakai yang AI Depth Field itu ya. Biar lebih bagus lagi nih. Flux temps-nya ada semua di sini, di Realme UI. Kita cek sedikit bloatware-nya. Ada AI Studio. Bukan bloatware sih bawaannya Realme UI. Paling Finisi, Facebook, kemudian GNT, udah 3, Lazada 4, Netflix 5, TikTok 6, Tomorrowcoffee 7, Shopee 8. Nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti pas connect WiFi juga nggak download yang lain-lain ya. Jauhi pinjol. Seperti biasa, dan ada aplikasi infrared remote. Jadi benar ya, di atas tadi ada infrared blasternya. Kemudian kita cek untuk UI kameranya. Bisa pilih nih, vibrant atau crisp. Saya kayaknya lebih suka yang vibrant ya. Dan di sini ada smart scene. Bisa pilih stage, silhouette, sama fireworks buat ambil foto. Nah, yang silhouette ini saya lebih suka buat nampilin apa ya, shadow yang lebih kentara gitu di objek. Nantilah di video review kita lihat hasil kameranya. Lensa ultrawide-nya 0,6 kali perbesarannya. Oh, lensa telenya 2 kali saja. Dan dengan in-sensor zoom jadi 5 kali ya, bukan 4 kali ya. Dan ada mode makro. Di mode makro ini biasanya pakai in-sensor zoom ya. Biar bisa dapat jarak fokus yang lebih dekat. Dan lebih tajam fokusnya. Ada mode HDR di videonya. Kemudian, bisa rekam hingga 8K nih. Tidak semua smartphone, bahkan yang pakai Dimensity 9400, dibuka 8K-nya. Realme di GT7 ini dibuka 8K-nya dengan SoC Dimensity 9400E ya. 4K bisa 120 fps cuy.
udah kayak slow motion ya. 60 fps juga bisa, Full HD 60 fps saja. Kalau HDR sampai 4K 60 fps ya. Nggak bisa lebih dari itu, tapi segitu aja udah mantap. Kalau Ultra Steady maksimalnya di Full HD 60 fps. Oke, kalau di bentar. Sekarang lensa ultra wide. Oh, sayangnya lensa ultra wide-nya nggak bisa 4K, hanya Full HD 30 fps ya. Tapi dia bisa enggak juga, Ultra Steady langsung pilihannya cuma 1, 2, dan 5. Oke lah, oke. Kemudian untuk kamera depan, kira-kira resolusinya bisa sampai 4K 60 fps. Wow, tumben nih. Tapi bagus ya, tumben yang bagus. Di kamera depan bisa 4K 60 fps. Dan dengan Ultra Steady di Full HD 30 fps doang, nggak bisa 60 fps ya untuk Ultra Steady-nya. Sisanya ada mode street, video, foto sudah, portrait, dan kalau more ada mode night, pro, high res, pano, movie, slow motion, time lapse, long exposure, dual view video, underwater, dock scanner, story mode, dan tilt shift. Underwater ini bisa dipakai ngerekam di dalam air karena ini sudah IP69 ya. Pakai tombol fisik buat memulai perekaman video atau ambil foto. Kalau sudah, tekan dan tahan 3 detik. Nanti ada mode suara untuk mengeluarkan air yang mungkin tersisa di antara speaker grillnya ya. Kemudian untuk Pro ini hanya buat foto, tapi bisa RAW. Kemudian shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, itu di lensa utama. Lensa ultra wide sama, dari 50 bahkan, dengan shutter speed ultra wide hanya sampai setengah detik ya. Dan sayangnya ultra wide fix fokus, nggak bisa pilih fokus soalnya. Sementara di lensa tele ISO-nya sama dari 50 sampai 3200, shutter speed-nya balik sampai 30 detik lagi ya. Oke, jadi menurut kamu yang paling ditunggu dari Realme GT itu performanya kah? Buat gaming kah? Baterainya yang besar kah? Awetnya seberapa lama kah? Atau kameranya? Ternyata kan kameranya lengkap juga ya, dan bisa merekam sampai resolusi dan frame rate yang tinggi banget. Oke, tinggal harganya sih berapa ya. Tapi ya sudahlah, harga versus performa versus value itu biarkan jadi bahasan saya di video reviewnya. Sekarang biarkan saya excited dulu nyobain Realme GT terbaru ini, Realme GT 7, yang rasanya kece banget untuk warna hitamnya ini. Baterainya lagi cuy, 7000 mAh dengan bodi yang tetap tipis kayak gini. Dan ini penampakannya kalau pakai casing bawaannya. Bodinya yang tadinya halus berbahan grafin sekarang punya finishing yang lebih kesat. Jadi lebih punya grip. Termasuk tombol-tombolnya pas juga dikasih tonjolan. Kalau sudah keluar harganya, worth it nggak dengan harga segitu? Dan tungguin video reviewnya ya. Mudah-mudahan bisa segera naik video reviewnya. Antriannya bisa segera selesai satu persatu. Untuk saat ini gitu aja dulu unboxing Realme GT 7 dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.